tangan. Selamat pagi. Minum kopi enaknya ditemani surabi. Lebih enak lagi jika dimakan dengan suami setia. Mahasiswa-mahasiswi UMC harus bisa ditoladani agar bisa menjadi contoh untuk seluruh generasi muda. Rektor UMC alhamdulillah selalu diundang hari Sabtu, Pak. Ya toh beliau tuh keramat kayaknya hari Sabtu teh. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan BEM UMC ya. Beraksi itu boleh. Aksi unras, demo boleh. Tapi tolong kalau pola komunikasi yang lain tidak bisa ditempuh. Kalau audiensi bisa dilakukan, ngobrol bisa dilakukan, ya kenapa harus beraksi? Ya udahlah, kita bukan membahas itu ya. Hari ini kita membahas bagaimana perannya BEM UMC dalam menyongsong Cirebon menuju kota metropolitan dan berdaya pangan. Bahwa tantangan kita ke depan itu sangat complicated. Adik-adik mahasiswa yang saat ini ada di depan saya, calon-calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan, harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Karena apa? Beda tantangannya dengan mungkin perjuangan para pendahulu kita pada saat memproklamirkan kemerdekaan dengan perjuangan adik-adik ini nanti. Mempertahankan Indonesia tetap menjadi NKRI, tetap menjadi negara yang bisa memakmurkan masyarakatnya, sangat-sangat menantang. Ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Bupati, di situasi global ada perang Israel Palestina yang belum kelar sampai dengan saat ini, ditambah lagi hujanan nuklir dari Iran. Ada perang India dan Pakistan, ada perang Rusia dan Ukraina, ada perang apa lagi? Yang tentunya perang itu juga berimplikasi kepada negara kita. Jangan pikir nggak ada implikasinya. Tersendatnya distribusi pangan, distribusi energi, itu menjadi masalah untuk negeri kita juga. Kita nggak bisa kirim, kita juga nggak bisa terima. Ada barang-barang yang mungkin berasal dari negara-negara tersebut yang akan terhambat. Dampaknya apa? Akan meningkat harga pangan, akan langka stok kebutuhan pangan, dan lain-lain. Nah, itu menjadi persoalan. Makanya kenapa negara kita selalu digalakkan swasembada pangan. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, masalah di global sana sangat mempengaruhi negara kita. Kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan kalau negara-negara tersebut masih perang. Ya. Yang kedua, masalah global. Sumber daya alam kita semakin menipis. Sumber daya alam, sumber daya pangan. Sumber daya alam, timah, boksit, nikel, batu bara, gas alam, semua dieksplorasi. Apakah dieksplorasinya untuk kebutuhan, untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk kepentingan kemakmuran anak negeri, atau untuk kepentingan segelintir orang? Nah, ini kita juga harus peka ya, harus tahu. Dan ketika energi itu sudah habis, kita kira-kira akan menggantinya dengan apa? Sudah terpikirkan belum? Nah, pikir dari sekarang. Ini malah perang sarung, perang konten, mikir yang gitu-gitu gitu loh. Saya agak sedikit sebel ya. Di Cirebon itu masih ada anak-anaknya yang hobinya begitu. Berandalan motor kalau saya bilang. Kamu, ini kita udah merdeka, udah damai, bukannya pengen dijaga, malah pengen perang. Nah ini, kami saat ini sedang mendidik anak-anak tersebut untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Yang minimal agak-agak lurus lah otaknya, hatinya ya. Boleh, BEM UMC boleh ikut Pak Rektor untuk menyemangati anak-anak tersebut, memberikan materi, menggugah agar mereka membuat Cirebon lebih baik. Nah, ya kan? Saya senang nih dengan Pak Rektor. Berbagai persoalan yang ada di Cirebon ini langsung ditanggapi, langsung dibuat gerakan dari mahasiswa. Kita menggalakkan swasembada pangan. Bagaimana kita mengelola sampah
Nggak banyak universitas yang seperti ini, tapi UMC melakukan itu. Tepuk tangan dulu buat UMC. Bonus demografi. Ya, banyaknya usia kerja, banyaknya usia produktif tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ada, alhamdulillah, usia kerja itu bisa langsung digunakan, dipakai, bisa mendukung industri yang ada, yang bertumbuh di negara tersebut, di negara kita. Jadi personal harus mandiri. Jadi anak-anak, kamu harus bisa membahagiakan orang tua kamu dulu. Dengan cara apa ya? Kamu bisa kerja dulu. Kerja itu nggak mesti kamu jadi PNS, jadi karyawan, jadi buruh pabrik, nggak mesti. Kamu ciptakan lapangan kerja tersebut untuk diri kamu sendiri. Kamu jadi entrepreneur, jadi wirausahawan, wirausahawati. Banyak kok pemerintah banyak menyediakan kur-kur atau pinjaman untuk anak-anak memulai usaha, teman-teman memulai usaha. Manfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu kamu. Ya, apalagi tantangan di dunia global. Tadi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu sebenarnya banyak manfaatnya jika digunakan dengan benar. Ya, yang tadinya nggak bisa masak kuitiau, buka YouTube cara membuat kuitiau goreng, bisa buat kuitiau. Yang tadinya nggak bisa jadi konten kreator, buka YouTube cara menjadi konten kreator, bisa. Kalau zaman saya susah, nggak ada. Tapi zaman sekarang luar biasa. Nah itu dimanfaatkan untuk kebaikan kamu sendirilah. Nggak usah muluk-muluk dulu kamu memikirkan negara. Pikirkan dulu kemandirian kamu. Kalau secara personal, secara pribadi dari rumah tangga kamu sudah mandiri, insya Allah itu akan berdampak untuk desa kamu, untuk kecamatan kamu, untuk kabupaten kota kamu, sampai dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jangan gunakan teknologi untuk kepentingan merusak, mengganggu orang lain. Banyak kan? Untuk nipu orang lain, untuk ngerjain orang lain, untuk mencela orang lain. Ada kan manusianya yang hobinya bisanya mencela, nggak bisa kerja. Saya mau ajak BEM UMC membentuk satu desa presisi. Sanggup nggak BEM UMC menciptakan, menghadirkan desa presisi? Nanti saya kasih indikatornya. Saya tantang nih, boleh ya Pak Rektor ya? Tepuk tangan dulu dong buat BEM UMC. Depan, apalagi tantangannya, berbagai persoalan kita banyak. Maraknya kasus korupsi itu juga menjadi tantangan. Ya tugasnya agen-agen perubahan, ayo mulai dari diri kamu sendiri, batinkan. Kalau saya jadi penyelenggara negara, saya tidak akan ikut-ikut melakukan korupsi. Atau ketika kamu menjadi pihak swasta, saya menjadi pengusaha dan saya tidak akan diajak, tidak akan mau kalau diajak untuk korupsi. Apalagi yang menjadi tantangan kita? Kejahatan transnasional yang semakin meningkat. Contohnya apa? Peredaran narkoba. Ada obat-obatan terlarang, ada narkotika, ada psikotropika. Tapi ada beberapa bahan-bahan tersebut digunakan untuk di dunia kesehatan. Karena untuk pengobatan. Tapi orang sehat jangan coba-coba menggunakan itu. Ya, jangan pernah coba-coba ya. Kalau di sekitar kamu, di sekitar kalian ada yang mengedarkan, menjual, menggunakan, menyembunyikan, lapor ke polisi. Namanya Ismail, Bu. Kalau ada yang jualan obat-obatan, narkoba, miras, yang kamu tahu, kamu bisa lapor ke polisi, bisa lapor kemana? Lewat 110, Bu. Pernah? Pernah. Pernah lapor? Pernah lapor, Bu. Kamu lapor apa? Lapor tawuran. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa lapor ke 110 ya. Dan banyak lagi persoalannya yang menjadi tantangan kalian untuk mempertahankan Indonesia ini, apakah tetap menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, ataukah menghancurkan negara Indonesia. Halo orang Cirebon, bisa nggak maju? Bisa nggak maju? Bisa nggak UMC menjadi agen perubahan? Membawa masyarakat Cirebon menjadi kabupaten yang maju?
ini masyarakatnya tertib berlalu lintas. Minimal naik motor wajib pakai. Berikutnya lagi persoalan di Kabupaten Cirebon apalagi? Selain geng motor, kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, ya masih ada ya, menjadi PR kita semua sama-sama, nggak usah saling menyalahkan. Apa kontribusi yang bisa kamu lakukan untuk Kabupaten Cirebon? Sanggup menerima tantangan saya? Anak-anakku sekalian, saya ingin Cirebon ini maju, tertata dengan baik. Nah, nanti ketika kalian melihat ada yang kurang maksimal, boleh kamu ngobrol dengan kami. Ya, ngobrol. Apa nih solusinya? Kalau nggak bisa juga ya kita ngobrol dengan stakeholder terkait. Nah, itu saja dari saya bangga dengan kalian. Mari kita bergerak dari diri sendiri. Bergerak dari lingkungan terkecil. Bergerak dari desa. Kita bangun desa kita agar bisa menciptakan Kabupaten Cirebon yang mandiri. Kabupaten Cirebon yang menjadi apa tadi kamu bilang? Kota metropolitan. Ayo, adik-adik mahasiswa harus bergerak. Bergerak itu bukan demo. Bergerak itu ayo kamu ikut membangun. Jangan hanya omong-omong tapi action. Bisa? Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.